Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 11. Menghancurkan alam lagi. Zhang Ruoshen duduk bersila di dasar air, tenang dan tenang, ekspresinya tidak berubah. Memobilisasi energi sebenarnya di tubuhnya untuk bersirkulasi di 3 meridian. Setiap kali Qi bersirkulasi, rasa sakitnya akan sedikit melemah. Dengan tingkat budidaya seni bela diri saat ini, ia tidak dapat menahan napas di dalam air sepanjang waktu dan berlatih. Setiap 5 menit, ia naik ke permukaan air untuk mengganti napas. Wow, Zhang Ruoshen berdiri dari air, menyekat tetesan air di tubuhnya dengan handuk mandi, berdiri di depan cermin perunggu, memandangi tubuhnya, dan mengangguk. Setelah berlatih selama lebih dari 10 hari, ditambah dengan temper dalam pemandian obat, tubuh saya jelas lebih kuat, tidak seperti sebelumnya, di mana saya sedikit kurus. Tentu saja, dari lebih dari 10 hari di kristal ruang waktu, hanya 4 hari yang berlalu dalam kenyataan. 4 hari yang lalu, dia hanyalah orang lemah yang diusir dari istana Yusu oleh Pangeran ke-8 dan dengan kejam diejek dan diintimidasi oleh semua orang. Siapa yang tahu bahwa 4 hari kemudian, dia sudah memiliki budidaya seni bela diri di tahap tengah alam Huangji. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Itu tidak cukup. Tahap tengah dari alam Huangji hanyalah permulaan. Zhang Ruoshen mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya sangat tajam. Setelah mengenakan pakaiannya, dia meminum pil darah, memasuki ruang dalam kristal ruang waktu, dan terus berlatih. Mampu mencapai tahap tengah alam Huangji dalam waktu 4 hari bukan hanya karena pengalaman seni bela diri di kehidupan sebelumnya, tetapi juga karena bantuan kristal ruang waktu. Dengan kristal ruang waktu, dia bisa berlatih 3 kali lebih lama dibandingkan prajurit lainnya. Inilah keunggulan uniknya. Rasanya seperti berlari kencang ke tanah. Zhang Ruoshen menekuk kakinya, menginjak tangga, dan terus mengayunkan lengannya. Setiap tembakan telapak tangan mengerahkan kekuatan setiap inci otot dan setiap tulang di tubuhnya tubuh. Setelah mandi obat, Anda harus menggunakan tinju untuk mengintegrasikan semua kekuatan obat ke dalam tubuh Anda dan mengubahnya menjadi kekuatan Anda sendiri. Pada hari-hari berikutnya, Zhang Ruoshen berlatih hampir secara eksklusif di ruang dalam kristal ruang waktu, dan hanya keluar dari ruang dalam setiap 3 hari. Selir Lin tahu bahwa Zhang Ruoshen baru saja membuka tanda seni bela diri suci dan pasti perlu berlatih di pengasingan, membuka kumpulan Qi, membersihkan sumsumnya, dan menggerakkan pembuluh darahnya, jadi dia tidak bertanya lagi dan hanya menyuruh Yuner untuk menjaga kehidupan sehari-hari Zhang Ruoshen dengan baik. Dia masih akan menjual perhiasannya dan memberikan koin perak kepada Zhang Ruoshen untuk membeli pil darah. Seringkali pada saat ini, Zhang Ruoshen meminta Yuner membawa koin perak untuk membeli kembali aksesoris tersebut secara diam-diam dengan harga tinggi. Ini adalah emosi yang tak terlukiskan, kepedulian tanpa pamrih, yang sangat menyentuh hati Zhang Ruoshen. Lambat laun, Zhang Ruoshen menerima identitas tubuh ini dan menganggap Selir Lin sebagai ibu kandungnya. Yang mulia Pangeran ke-9, haruskah kita memberitahu Selir Lin yang sebenarnya? Jika dia tahu bahwa Anda sekarang adalah pejuang sejati, dia pasti akan sangat bahagia. Tidak perlu untuk saat ini. Saya ingin memberinya kejutan selama penilaian akhir tahun. Selain itu, tingkat kultivasi saya saat ini tidak cukup kuat. Saya harus menjadi lebih kuat. Sekarang, Yuner mengetahui banyak rahasia Zhang Ruoshen. Kecuali rahasia kehidupan sebelumnya dan kristal ruang waktu, Zhang Ruoshen menceritakan hampir semua hal lainnya padanya. Dalam pandangan Yuner, Yang Mulia Pangeran ke-9 hanyalah keajaiban seni bela diri yang luar biasa. Dalam waktu singkat, dia telah mencapai tahap tengah alam Huangji. Pangeran lainnya jauh tertinggal dibandingkan Yang Mulia Pangeran ke-9, mungkin, hanya Yang Mulia Pangeran ke-7, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara orang-orang sezamannya, yang dapat dibandingkan dengan Yang Mulia Pangeran ke-9. Setelah mencapai tahap tengah alam Huangji, Zhang Ruoshen berlatih di kristal ruang waktu selama 1 bulan lagi, meminum pil pengumpul Qi setiap 6 hari dan mandi obat setiap 10 hari. Di lain waktu, setiap orang sedang berlatih telapak tangan kedua dari telapak prajna gajah naga, naga terbang di langit dan mempelajari diagram meridian dari Sutra Kaisar Ming 9 Surga. Telapak tangan kedua dari telapak prajna gajah naga belum berhasil dibudidayakan, namun energi sejati di kolam Qi telah sepenuhnya dibudidayakan. Kita bisa mulai menyerang tahap akhir dari alam Huangji malam ini. Mendengar ini, Yuner terkejut dan berkata, tahap akhir dari alam Huangji, baru 10 hari sejak Yang Mulia Pangeran ke-9 mencapai tahap tengah dari alam Huangji, dan dia dapat mencapai tahap akhir dari alam Huangji. Pangeran ke-8 membutuhkan waktu 4 tahun untuk mencapai tahap akhir alam Huangji. Dari tahap tengah alam Huangji hingga tahap akhir alam Huangji, Yuner tidak mengetahui keberadaan kristal ruang waktu dan berpikir bahwa Zhang Ruoshen baru berlatih selama 10 hari. Faktanya, Zhang Ruoshen telah berlatih selama sebulan penuh, ini karena dia menghabiskan banyak waktu untuk melatih tubuhnya, jika tidak, kecepatan kultivasinya akan lebih cepat. Apakah ini sangat cepat? Itu hanya bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Zhang Ruoshen tidak berpikir bahwa kecepatan kultivasinya sangat cepat.
Jika jenius lain memiliki sumber daya kultivasi yang melimpah seperti dia, kecepatan kultivasi mereka pasti akan sangat cepat-cepat. Pangeran ke-8 membutuhkan waktu 4 tahun untuk mencapai alam Huangji, yang hanya menunjukkan bahwa kualifikasinya terlalu buruk bagaimanapun. Pada saat ini, Yuner sangat bersemangat dan berkata, Pangeran ke-9, saya yakin Anda bisa sukses. Selama Anda mencapai tahap akhir dari alam Huangji, kita tidak perlu lagi takut pada Pangeran ke-8. Baiklah, kamu pergi dulu, keluar. Jangan biarkan siapapun menggangguku malam ini, kata Zhang Ruoshan. Yuner mengangguk penuh semangat, seperti ayam mematuk nasi, dan berkata, malam ini, saya akan menjaga pintu. Jika ada yang berani mengganggu latihan Pangeran ke-9, saya akan menghentikannya bahkan jika saya mati. Zhang Ruoshan menatap Yuner dalam-dalam dan berkata dengan lembut, terima kasih. Setelah Yuner keluar dari kamar Zhang Ruoshan segera memasuki ruang dalam kristal ruang waktu. Jika saya ingin menerobos ke tahap akhir alam Huangji, saya harus membuka 3 meridian dalam satu tarikan napas, sehingga meridian tersebut dapat menembus 5 organ dalam, kedua lengan, dan kedua kaki. Botol giok kecil berturut-turut dan menaruhnya berturut-turut. Setiap botol giok kecil berisi 1 porsi larutan pembersih sumsum. Setelah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya, Zhang Ruoshan menelan cairan pencuci sumsum pertama dari botol giok kecil ke dalam mulutnya, dan dengan bantuan kekuatan cairan pencuci sumsum, dia segera mulai membuka meridian keempat di tubuhnya. Butuh waktu setengah jam untuk berhasil membuka meridian keempat. Meridian keempat mengalir keluar dari kolam Qi, melewati leher, dada, lengan kiri, dan lengan kanan, lalu mengalir sepanjang tulang belakang hingga ke kepala, dan kembali ke kolam Qi di antara alis untuk menyelesaikan gerakan yang hebat, lingkaran, tanpa istirahat. Zhang Ruoshan meminum cairan pembersih sumsum dari botol giok kecil kedua dan segera mulai membuka meridian kelima. Meridian kelima memanjang dari kolam Qi, melewati rongga dada dan perut, melewati kaki kiri dan kanan, dan kembali ke kolam Qi lagi. Rute meridian ini lebih panjang, dan Zhang Ruoshan membutuhkan waktu 3 jam untuk berhasil membukanya. Sebagian besar Zenki di tubuhnya dikonsumsi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Zhang Ruoshan harus mengeluarkan kristal spiritual, memegangnya di tangannya, dengan cepat menyerap energi spiritual di dalam kristal, mengubahnya menjadi Zenki, dan menyimpannya di kolam Qi. Qi sejati di kolam Qi kembali ke kondisi sempurna lagi. Zhang Ruoshan segera meminum cairan pembersih sumsum dari botol giok kecil ketiga dan mulai membuka meridian ke-6. Meridian ini mengalir melalui limpa, paru-paru, ginjal, hati, dan jantung dan termasuk dalam 5 organ dalam tubuh manusia. Ketika energi sejati mengalir melalui 5 organ dalam, maka dapat memperkuat kelima organ dalam tersebut. Pada saat yang sama, 5 organ dalam juga merupakan yang paling rapuh, dan Zhang Ruoshan harus mengendalikannya dengan hati-hati. Setelah menghabiskan 6 jam penuh, Zenki di dalam tubuh hampir habis seluruhnya, namun meridian masih belum membuka seluruh tubuh, dan masih ada celah kecil. Jika energi sejatinya terganggu, segala upaya akan sia-sia, bahkan kelima organ dalam pun akan mengalami trauma. Jika Anda ingin membuka meridian ini di masa depan, itu akan 10 kali lebih sulit dari sekarang. Zhang Ruoshan membuat keputusan yang berani dan memasukkan Qi Gathering Pill ke dalam mulutnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Energi Qi Gathering Pill tiba-tiba meledak di dalam tubuh. Zhang Ruoshan segera melakukan berbagai tujuan, menggunakan 5 meridian yang telah terbuka untuk menyerap dan Qi, terus-menerus mengubahnya menjadi Zen Qi, dan membawanya ke kolam Qi. Di sisi lain, dia dengan hati-hati mengendalikan energi aslinya dan terus menyerang meridian ke-6. Ini adalah ujian besar bagi kekuatan mental seseorang. Untungnya, Zhang Ruoshan adalah orang kuat di alam Dzogchen di kehidupan sebelumnya. Dia memiliki kekuatan mental yang kuat. Dia berhasil meskipun dia melakukan 2 hal sekaligus. Meridian ke-6 berhasil dibuka. Kolam Qi di antara alis memancarkan lingkaran cahaya putih, dan kapasitasnya meningkat 10 kali lipat lagi. Di tahap tengah alam Huangji, kolam Qi hanya seukuran tangki air. Kini, kolam Qi milik Zhang Ruoshan telah menjadi sebesar 10 tangki air. Kolam tersebut sangat terbuka dan mampu menampung Qi dalam jumlah besar. Akhirnya berhasil menembus tahap akhir alam Huangji. Zhang Ruoshan memegang kristal spiritual di tangannya, tanda seni bela diri ilahi muncul di antara alisnya, dan mulai terus-menerus menyerap energi spiritual dalam kristal spiritual. Ke-6 meridian berjalan, dan kecepatan Divine Martial Cell menyerap energi spiritual menjadi 2 kali lipat. Setelah menstabilkan wilayahnya, Zhang Ruoshan berhenti berlatih. Dia membuka matanya, dan pupilnya menjadi sangat terang, seperti 2 bintang dingin yang terang. 3 meridian baru dibuka, dan sejumlah besar kotoran keluar dari pori-pori tubuh, memancarkan bau amis yang lebih kuat. Zhang Ruoshan keluar dari ruang dalam kristal ruang waktu. Setelah mandi di tong kayu yang telah disiapkan, dia mengenakan pakaiannya, membuka pintu dan berjalan keluar. Saat ini, hari sudah larut malam. Potongan kepingan salju seperti bulu angsa melayang di udara, berjatuhan satu demi satu, dan seluruh halaman ditutupi lapisan es perak.
Yuner duduk di tangga di luar kamar Zhang Ruoshan, meringkuk, menggosok tangannya dari waktu ke waktu, menghirup udara panas ke telapak tangannya, mencicit. Mendengar suara pintu terbuka di belakangnya, Yuner segera berdiri, memandang Zhang Ruoshan yang keluar dari sana, dan berkata dengan gembira, Yang Mulia Pangeran ke-9, apakah Anda berhasil?